Hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Seri 5 Pelangi di Langit Singasari. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 33. Setelah ragu-ragu sebentar, maka murid Kisar Pakuning itu pun akhirnya menjawab, "Baiklah. Beri kesempatan aku mengatakan sesuatu yang gawat dalam hubungan Ki Sanggarana dengan Ki Sendawa." "Jadi kau utusan Ki Sendawa?" tiba-tiba saja seseorang berteriak. "Bukan, sama sekali bukan," jawab murid Kisar Pakuning yang mengaku bersama Rampon itu. "Omong kosong," yang lain berteriak, "tangkap saja. Kita tidak usah terlalu baik hati kepada orang-orang Ki Sendawa." Keadaan memang tidak menguntungkan bagi murid Kisar Pakuning itu. Ada sedikit penyesalan di dalam hatinya, bahwa ia telah memenuhi permintaan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Namun ia harus mengambil sikap. Demikian anak-anak muda itu benar-benar akan menangkapnya, maka tidak ada lain sikap yang dapat diambilnya, kecuali melawan. Perlawanannya itulah yang membuat anak-anak muda itu semakin yakin, bahwa orang itu memang berniat buruk. Pada saat orang itu sudah terlibat ke dalam satu benturan kekerasan, barulah Ki Sanggarana dan Ki Waruju sampai ke regol halaman. Namun dalam pada itu, perlawanan orang itu benar-benar mengejutkan. Ketika anak-anak muda itu berusaha menangkapnya, maka perlawanan orang itu telah melemparkan beberapa orang anak muda keluar lingkaran, justru pada langkah-langkah permulaan. "Sudah aku katakan," berkata orang itu, "aku tidak ingin mencari persoalan. Tetapi kalian tidak mempercayainya. Karena itu, apa boleh buat bahwa aku harus memberikan perlawanan." Dalam pada itu, anak-anak muda yang ada di regol itu pun menjadi semakin marah. Beberapa orang bersama-sama menyerang murid Kisar Pakuning itu. Namun anak-anak muda Kabuyutan Talang Amba bukannya anak-anak muda yang memiliki kemampuan yang dapat diperbandingkan dengan kemampuan murid Kisar Pakuning. Karena itu, maka dalam saat-saat berikutnya, mereka pun menjadi semakin berdebar-debar melihat perlawanan orang yang menyebut dirinya bernama Rampon itu. Dalam pada itu, menantu Ki Buyut yang melihat peristiwa itu telah meloncat mendekat untuk berusaha melerainya. Namun Ki Waruju menangkap lengannya sambil berkata, "Biarkan saja. Mereka berkelahi," desis menantu Ki Buyut. "Tidak akan terjadi apa-apa. Biarlah mereka saling berkenalan sebentar." "Aku mengenal orang itu," jawab Ki Waruju. Menantu Ki Buyut menjadi semakin gelisah. Namun Ki Waruju yang nampaknya sama sekali tidak menjadi cemas, justru melangkah maju sambil berkata lantang, "Bagus. Satu latihan yang baik bagi kedua belah pihak." Beberapa orang berpaling kepadanya murid Kisar Pakuning itu juga. Murid Kisar Pakuning itu menarik nafas dalam-dalam. Kehadiran Ki Waruju memberikan ketenangan kepadanya. Nampaknya Ki Waruju tetap mengenalnya dan bahkan murid Kisar Pakuning itu pun rasa-rasanya dapat menangkap maksud Ki Waruju. Sebenarnya lah Ki Waruju pun berkata kepada anak-anak muda Talang Amba, "Perhatikan anak-anak muda. Demikianlah caranya seseorang berkelahi dengan mempergunakan ilmu kanuragan. Bukan sekedar mempergunakan kekuatan yang terasa sudah ada di dalam diri tanpa diungkapkan dengan baik dan teratur." Sikap Ki Waruju itu ternyata telah mendorong murid Kisar Pakuning untuk bertempur lebih keras. Rasa-rasanya ia menangkap maksud Ki Waruju untuk menunjukkan kekerasan dunia kanuragan. Dengan demikian maka murid Kisar Pakuning yang menyebut dirinya Rampon itu pun justru telah meningkatkan kemampuannya. Ia mulai menunjukkan kepada anak-anak muda Talang Amba, bahwa mereka belum mengenal arti kekerasan yang sebenarnya. Demikianlah, maka anak-anak muda Talang Amba itu menjadi sangat terkejut melihat tata gerak murid Kisar Pakuning itu. Dengan tangkasnya ia berloncatan. Sekali menyerang orang yang berada di depannya, sejenak kemudian tubuhnya berputar melingkar bertumpu kepada satu kakinya. Sedangkan kakinya yang lain menyambar seorang kawannya dan terlempar jatuh keluar arena. Dengan demikian, maka anak-anak muda Talang Amba itu pun mulai menjadi cemas. Satu-satu mereka mulai disakiti oleh lawannya. Tetapi ternyata anak-anak muda Talang Amba itu bukan anak-anak muda yang berhati kerdil. Meskipun mereka menjadi berdebar-debar dan mengalami kesulitan yang belum pernah mereka kenal sebelumnya, ternyata pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang berkeyakinan. Setiap unsur yang mereka nilai sebagai pembantu atau orang yang berpihak kepada Ki Sendawa, maka mereka adalah musuh-musuh yang harus dilawan. Namun kemudian mereka tidak dapat ingkar dari satu kenyataan. Satu-satu anak-anak muda yang ada di regol itu tidak lagi mampu berbuat apa-apa lagi.
Tenaga mereka terperas dan perasaan sakit menyengat-nyengat. Sentuhan tangan orang yang menyebut dirinya bernama Rampon itu bagi anak-anak muda Talang Amba bagaikan sambaran besi baja. Kiwaruju menyaksikan perkelahian itu dengan saksama. Ia justru mendapat kesempatan untuk melihat apa yang dapat dilakukan oleh anak-anak muda Talang Amba apabila benar-benar akan terjadi kekerasan di antara dua golongan yang ada di Talang Amba. Dalam pada itu, selagi Kiwaruju mengangguk-angguk di saat-saat ia menilai perkelahian itu, Ki Sanggarana merasa sangat cemas. Dengan suara yang bergetar ia berkata, "Kisanak, bagaimana dengan anak-anak itu? Apakah mereka akan dihancurkan oleh orang asing yang tidak kita kenal itu?" "Tidak apa-apa. Orang itu tidak akan berbuat sesuatu yang akan dapat mencelakai anak-anak muda Talang Amba," jawab Kiwaruju. "Mereka telah mengalami. Beberapa orang terlempar dari arena dan tidak dapat bangkit lagi," jawab menantu Ki Buyut itu. "Satu latihan yang baik. Aku yakin bahwa tidak akan terjadi sesuatu. Aku mengenal orang itu. Orang itu sama sekali bukan orang asing," jawab Kiwaruju. Menantu Ki Buyut itu tidak mengerti sikap Kiwaruju. Namun nampaknya Kiwaruju sama sekali tidak menjadi cemas melihat keadaan. Tetapi yang terjadi ternyata di luar perhitungan. Tiba-tiba saja salah seorang anak muda telah berlari ke serambi Gandok. Sebelum Kiwaruju dapat berbuat sesuatu, anak muda itu sudah menggapai pemukul kentongan. Tetapi Kiwaruju tidak ingin membuat seluruh kabuyutan menjadi kisruh. Jika kentongan itu sempat ditabuh dalam nada titir maka seisi kabuyutan tentu akan menjadi gelisah. Bahkan mungkin akan dapat mempercepat benturan antara para pengikut Ki Sendawa dan para pengikut menantu Ki Buyut itu. Karena itu, tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan oleh Kiwaruju selain mempergunakan kemampuannya. Untunglah bahwa dalam pada itu, perhatian sebagian besar orang-orang yang ada di Regol, termasuk Ki Sanggarana sendiri tertuju kepada seorang anak muda yang berteriak kesakitan karena kaki murid Ki Sarpa Kuning itu mengenai perutnya. Pada saat yang demikian itulah, maka Kiwaruju sempat meraih sebutir batu kerikil. Dengan dorongan kemampuannya maka Kiwaruju telah melontarkan kerikil itu dengan jari-jarinya. Akibatnya adalah mengejutkan sekali. Ternyata daya tahan anak muda yang menggapai pemukul kentongan itu terlalu ringkih dibandingkan dengan kekuatan yang mendorong batu kerikil yang mengenai tubuhnya. Karena itu, ketika punggungnya tersentuh batu kerikil itu, anak muda itu pun telah berteriak nyaring. Sejenak kemudian tubuhnya terhuyung-huyung dan jatuh terjerembab sebelum tangannya sempat terayun dan menyentuh kentongan yang tergantung di serambi itu. Teriakan anak muda itu memang sangat mengejutkan. Semua orang yang berada di Regol telah berpaling kepadanya. Beberapa orang telah berlari-lari mendekatinya. Dalam kekalutan itu, maka seolah-olah telah terdengar aba-aba untuk menghentikan perkelahian. Anak-anak muda Talang Amba yang mulai menjadi gentar melihat sikap dan tata gerak Rampon tidak lagi memaksa diri untuk bertempur. Apalagi setelah terjadi peristiwa yang mengejutkan di serambi Gandok itu. Kiwaruju ternyata cepat menanggapi keadaan. Dalam keraguan-raguan yang mencengkam ia berkata lantang, "Kita hentikan perkelahian. Marilah, kita akan naik ke pendapa. Aku akan mengatakan sesuatu yang penting bagi kalian." Namun dalam pada itu, seseorang bertanya, "Bagaimana dengan anak yang pingsan itu?" "Bawa anak itu ke pendapa," jawab Kiwaruju. "Tetapi kenapa tiba-tiba saja ia menjadi pingsan?" bertanya yang lain. "Aku kurang tahu. Nanti kita akan bertanya kepadanya setelah ia sadar," jawab Kiwaruju pula. Untuk sesaat orang-orang yang ada di halaman dan di Regol menjadi termangu-mangu. Namun Kiwaruju pun kemudian berkata kepada Ki Sanggarana, "Marilah. Kita akan berbicara." Menantu Ki Buyut itu memandangi orang-orang yang ada di sekitarnya. Namun kemudian tatapan matanya telah terhenti pada orang yang menyebut dirinya bernama Rampon itu. Kiwaruju seolah-olah dapat menangkap perasaan menantu Ki Buyut itu. Karena itu, maka katanya kepada orang yang menyebut dirinya bernama Rampon itu, "Marilah Kisanak. Kita akan berbicara di pendapa." Murid Ki Sarpa Kuning itu menjadi ragu-ragu. Meskipun ia mempercayai Kiwaruju, namun ia digelisahkan oleh waktu yang semakin mendesak. Karena itu, maka katanya, "Kiwaruju, aku tidak mempunyai waktu terlalu banyak." "Baiklah," berkata Kiwaruju, "jika demikian, apakah kau akan mengatakan sesuatu sekarang atau kau memerlukan hubungan khusus dan tersendiri?" "Tidak. Aku akan
Dapat mengatakannya sekarang, jawab murid Ki Sarpakuning. Jika demikian, katakanlah, sahut Ki Waruju. Murid Ki Sarpakuning itu menjadi ragu-ragu. Namun akhirnya ia bergeser mendekat. Katanya, Ki Waruju. Sebenarnya kedatanganku ini membawa berita yang barangkali penting bagi Ki Sanggarana. Tetapi aku tidak mendapat kesempatan untuk menemuinya karena aku tertahan di Regol. Sementara itu, aku tidak dapat menyampaikan pesan itu lewat orang lain, karena selain pesan itu mungkin tidak dipercaya, ada pula kemungkinan pesan itu diabaikan tidak sampai pada saatnya. Apakah kau dapat mengatakan pesan itu sekarang? Bertanya Ki Waruju. Murid Ki Sarpakuning yang menyebut dirinya bernama Rampon itu memandang beberapa orang di sekitarnya. Namun kemudian katanya, Ki Sanggarana. Pesan itu sangat penting bagi Kabuyutan Talang Amba, karena akan menyangkut pertumbuhan kabuyutan ini untuk selanjutnya. Menantu Ki Buyut itu mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Sementara itu, murid Ki Sarpakuning itu melanjutkan, hari ini telah diambil keputusan oleh Ki Sendawa, bahwa Ki Sanggarana dianggap bersalah telah melakukan tindakan yang tercela terhadap Ki Sendawa. Ki Sanggarana telah melakukan semacam tenung yang mengakibatkan kegelisahan di dalam lingkungan keluarga Ki Sendawa. Untuk mencegah kemungkinan yang lebih buruk maka Ki Sendawa mengambil keputusan, akan menangkap Ki Sanggarana untuk diadili. Apa yang sudah aku lakukan? Ki Sanggarana itu menjadi heran. Tenung, jawab Rampon, semua yang berpihak kepada Ki Sanggarana telah melakukannya dengan membuat api semalam suntuk dan telah melontarkan semacam senjata tajam ke alam lingkungan keluarga Ki Sendawa. Tidak, bantah Ki Sanggarana. Namun Ki Warujulah yang memotong, kenapa dengan senjata tajam itu? Ki Waruju, berkata murid Ki Sarpakuning itu kemudian, ternyata akibat dari permainan dengan cumplung dan ujung tombak itu berakibat sebaliknya. Ki Sendawa tidak menjadi cemas dan mengurungkan atau menunda niatnya, tetapi justru ia akan mengambil tindakan secepatnya. Apa yang akan dilakukan? Bertanya Ki Waruju. Sudah aku katakan. Ki Sendawa akan menangkap Ki Sanggarana, jawab orang itu. Wajah Ki Waruju menjadi tegang. Sesaat dipandanginya Ki Sanggarana yang menjadi cemas pula. Sementara itu, murid Ki Sarpakuning itu pun berkata perlahan-lahan, Ki Waruju, seperti yang sudah aku katakan, aku tidak mempunyai waktu banyak. Aku harus segera kembali sebelum Ki Sarpakuning mengetahui apa yang aku lakukan sekarang ini. Sementara itu, aku ingin menjelaskan sikapku, bahwa aku telah melawan ketika aku hendak ditangkap. Jika aku membiarkan diriku ditangkap dan baru di keesokan harinya aku dipertemukan dengan Ki Sanggarana, mungkin semuanya sudah terlambat. Selebihnya, maka nyawaku pun akan terancam karena Ki Sarpakuning mengetahui bahwa aku telah berkhianat kepadanya. Ki Waruju mengangguk-angguk. Kemudian katanya kepada menantu Ki Buyut, Ki Sanggarana. Orang ini tidak akan dapat lebih lama tinggal. Biarlah ia kembali agar ia tidak mengalami nasib yang sangat buruk. Aku akan dapat menjelaskan semuanya yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Menantu Ki Buyut itu masih bimbang menanggapi keadaan. Namun sementara itu, murid Ki Sarpakuning itu pun berkata, aku minta maaf, atas semuanya yang terjadi. Mungkin aku telah menyakiti beberapa orang di antara anak-anak muda kabuyutan ini. Tidak apa-apa, Ki Warujulah yang menyahut, kau justru sudah memperkenalkan anak-anak muda itu dengan kerasnya benturan olah kanuragan. Apalagi apabila anak-anak muda itu membentur langsung kekuatan olah kanuragan yang sebenarnya. Murid Ki Sarpakuning itu menarik nafas dalam-dalam, sementara Ki Waruju berkata, marilah Ki Sanggarana. Kita akan membicarakan persoalan ini di pendapa. Biarlah orang ini kembali ke tempatnya, agar ia tidak mengalami kesulitan di lingkungannya nanti. Ki Sanggarana yang masih bimbang itu hanya mengangguk saja. Namun dalam pada itu murid Ki Sarpakuning itu pun berkata, mudah-mudahan tidak semua pembicaraan ini ditangkap oleh anak-anak muda di sekitar kita. Terutama agar mereka tidak mengetahui bahwa aku adalah murid Ki Sarpakuning. Murid Ki Sarpakuning yang mengaku bernama Rampon itu termenung sejenak. Beberapa orang memang memperhatikan pembicaraan mereka. Tetapi agaknya mereka memang tidak akan dapat mengetahui seluruh isi pembicaraan, terutama tentang keadaan murid Ki Sarpakuning itu sendiri. Dalam pada itu, maka murid Ki Sarpakuning itu pun kemudian berkata, aku akan minta diri. Lakukan apa yang dapat dilakukan. Besok Ki Sendawa akan datang bersama Ki Sarpakuning dengan murid-muridnya, termasuk kedua orang anak muda itu. Ki Waruju memandangi Ki Sanggarana yang menjadi cemas.
Namun kemudian katanya, jangan cemas. Kita akan dapat melakukan banyak usaha untuk mencegahnya. Tetapi Paman Sendawa akan membawa sekelompok orang-orang dari luar lingkungan kabuyutan ini. Mereka tentu akan membantai orang-orang yang tidak bersalah. Jika besok aku mencoba bertahan, berkata menantu Ki Buyut, karena itu, biarlah besok aku menyerah. Apa saja yang akan dilakukan oleh Paman Sendawa. Namun dengan demikian, korban tidak akan berjatuhan. Jadi, kau akan menyerah, bertanya Ki Waruju dengan jantung yang tegang. Apa boleh buat? Aku tidak boleh mengorbankan kawan-kawanku untuk keselamatanku. Orang-orang asing itu akan dengan mudah membantai anak-anak muda kabuyutan ini tanpa dapat melawan. Satu contoh yang tidak dapat diragukan, saat ini mereka tidak dapat berbuat apa-apa hanya karena satu orang. Apalagi jika yang datang besok lebih dari satu orang, dan gurunya ada pula di antara mereka. Tetapi jangan cepat berputus asa. Kau harus berusaha, berkata Ki Waruju, lihat anak-anak muda kawan-kawanmu. Kau kira jika kau menyerah, persoalannya akan sudah selesai. Kau kira jika kau digantung oleh Ki Sendawa dengan tuduhan tenung, persoalannya sudah teratasi? Tidak. Jika kau kali ini menolak jatuhnya korban, katakan 10-20 orang anak muda, dan selanjutnya kau menyerah, maka setelah kau digantung, korban akan tetap berjatuhan. Tidak hanya 10 atau pemerintahan Ki Sendawa, akan jatuh korban yang tidak terhitung banyaknya. Orang-orang yang akan digantung dan dengan cara-cara yang lain akan menemui kematian mereka yang menyedihkan sekali. Nah, apakah kira-kira yang akan mereka katakan menjelang ajal mereka? Mereka akan mengumpatimu, karena kau besok telah menyerah dan sama sekali tidak berjuang untuk merebut kedudukan itu. Bukan karena satu keinginan untuk berkuasa, tetapi dengan menggenggam kekuasaan itu, kau akan dapat mengendalikan kekuasaan itu sendiri. Kata-kata Ki Waruju itu ternyata mampu menyentuh hati menantu Ki Buyut itu. Namun ia masih tetap ragu-ragu untuk menerimanya. Dalam pada itu, murid Ki Sarpakuning itu pun berkata, baiklah. Apapun yang akan kalian lakukan, lakukanlah. Aku akan segera kembali agar aku tidak mengalami nasib lebih buruk dari anak-anak muda kabuyutan ini. Ki Waruju tidak mencegahnya. Murid Ki Sarpakuning itu pun kemudian meninggalkan halaman rumah Ki Sanggarana, kembali ke padukuhan tempat Ki Sendawa tinggal. Sepeninggal murid Ki Sarpakuning, beberapa orang anak muda berusaha mendapatkan penjelasan. Namun Ki Waruju pun kemudian berkata, jangan sebut bahwa seseorang telah datang untuk memberitahukan tentang rencana itu. Kalian harus mengerti, orang itu berusaha menolong Ki Sanggarana. Apapun tanggapan kita atas usaha baiknya, kita harus mengucapkan terima kasih kepadanya. Siapakah orang itu? Bertanya seseorang. Untuk sementara kita tidak usah menyebutnya. Mungkin ada 1-2 orang yang mendengar pembicaraan kami dengan orang itu. Tetapi sekali lagi aku minta, jangan sebut kedatangannya kepada siapapun juga. Ia sudah berusaha menolong kita, sehingga sewajarnya kita membalas budinya. Bukan justru menjerumuskannya ke alam kesulitan. Bahkan mungkin akan mengancam jiwanya, berkata Ki Waruju pula. Anak-anak muda itu mengangguk-angguk. Meskipun mereka tidak pasti apa yang dimaksud Ki Waruju, tetapi mereka mengerti bahwa mereka tidak boleh berbicara dengan siapa saja tentang orang itu. Dalam pada itu, Ki Waruju pun sekali lagi bertanya kepada menantu Ki Buyut, bagaimana keputusanmu? Kabuyutan Talang Amba ini sebagian terbesar tergantung kepada keputusanmu kali ini. Jika kau salah mengambil keputusan, maka akibatnya akan sangat parah bagi orang-orang kabuyutan ini. Sedangkan tanggung jawab kesalahan itu ada di tanganmu. Kau menyudutkan aku, berkata Ki Sanggarana. Sama sekali tidak, jawab Ki Waruju, semuanya terserah kepadamu. Aku memberikan pendapatku. Bagaimana jika kau bertanya kepada anak-anak muda itu, apakah mereka akan menyerahkan kau ditangkap dan diadili oleh Ki Sendawa? Kau dapat membayangkan bahwa benturan kekerasan yang ingin kau hindari itu akan tetap terjadi. Bahkan akan dapat berakibat jauh lebih buruk jika kau sudah tidak ada di antara mereka. Dendam dan kebencian akan paling banyak berbicara daripada tujuan yang semula. Dengan demikian, maka kabuyutan ini akan menjadi ajang pembalasan dendam turun-temurun tidak ada henti-hentinya. Dendam anak akan terlimpahkan kepada cucu-cucu lawannya, sementara cucu-cucu lawannya akan mendendam cicit-cicit di pihak pertama. Menantu Ki Buyut itu merenung sejenak. Sementara mereka sudah tidak mempunyai waktu cukup banyak. Karena itu, maka halaman rumah Ki Sanggarana itu menjadi tegang.
Sementara itu, istri Ki Sanggarana, anak perempuan Ki Buyut Talang Amba yang sudah tidak ada lagi mendengar hiruk-pikuk di halaman. Tetapi ia tidak berani keluar rumahnya. Karena itu, maka dengan jantung yang berdebaran ia menunggu. Tetapi Ki Sanggarana tidak segera masuk ke ruang dalam. Karena itu, ketika keadaan sudah menjadi tenang, dan rasa-rasanya tidak lagi terjadi keributan, maka istri Ki Sanggarana itu berusaha untuk dapat mengetahui keadaan di halaman. Tetapi ia tidak langsung keluar lewat pintu peringgitan dan menemui suaminya di pendapa. Tetapi ia telah keluar lewat pintu butulan dan turun ke longkangan. Ketika ia melihat seseorang di longkangan, maka orang itu pun telah dipanggilnya. "Apa yang terjadi di halaman?" bertanya istri Ki Sanggarana kepada orang itu. "Tidak begitu jelas, Nyai. Tetapi nampaknya semuanya sudah selesai," jawab orang itu. "Bagaimana dengan Ki Sanggarana?" bertanya perempuan itu pula. "Tidak apa-apa. Ia tidak mengalami sesuatu," jawab orang itu. "Sekarang ia pergi ke pendapa untuk merawat seorang yang pingsan." "Kenapa?" bertanya istri Ki Sanggarana pula. "Aku tidak tahu, Nyai," jawab orang itu. Anak perempuan Ki Buyut itu termangu-mangu. Tetapi ia tahu pasti bahwa tidak terjadi sesuatu dengan suaminya. Dalam pada itu, orang-orang yang berada di halaman sudah naik ke pendapa. Mereka menekuni peristiwa yang baru saja terjadi. Sementara Ki Waruju masih saja mendesak, "Cepatlah ambil keputusan, Ki Sanggarana." Malam menjadi semakin larut. Ki Sanggarana menarik nafas dalam-dalam. Sekilas dipandanginya wajah-wajah di sekitarnya. Rasa-rasanya semua orang memang sedang memandanginya. Dalam pada itu, selagi orang-orang yang duduk di pendapa itu mengalami ketegangan karena sikap Ki Waruju, maka murid Ki Sarpakuning itu dengan tergesa-gesa telah kembali ke rumah Ki Sendawa. Ketika ia sampai ke Regol, maka ia pun menjadi ragu-ragu. "Aku sudah pergi terlalu lama," berkata orang itu di dalam hatinya. Karena itu, agar tidak seorang pun yang dapat mengetahui jarak waktu yang dipergunakannya, maka orang itu pun telah mengambil jalan lain. Dengan tangkasnya ia telah meloncati dinding halaman. Kemudian diam-diam ia telah pergi ke serambi gandok dan langsung berbaring di amban bambu di gandok itu. "Aku akan tidur di sini saja," berkata orang itu di dalam hati. Dengan demikian ia berharap bahwa tidak seorang pun yang akan dapat menyebutnya bahwa ia telah berada di luar lingkungan halaman rumah itu terlalu lama. Jika seseorang bertanya, "Bagaimana aku masuk?" maka aku akan dapat mengatakan bahwa anak-anak yang ada di Regol itu telah tertidur pada saat aku datang, berkata orang itu kepada diri sendiri. Lalu, asal aku mengatakannya dengan pasti, kedua orang penjaga itu tentu akan ragu-ragu tentang diri mereka sendiri, sementara beberapa orang di gardu itu nampaknya benar-benar telah tertidur. Besok mereka akan melakukan tugas yang besar, sehingga mereka perlu beristirahat. Sebenarnya lah, sebelum dini hari, seseorang telah keluar dari gandok. Dengan gelisah orang itu mengamati halaman. Sementara murid Ki Sarpakuning yang berada di serambi itu benar-benar telah tertidur. Tarikan nafasnya telah terdengar oleh orang yang berdiri di pintu itu. Sambil mengumpat orang itu mendekati murid Ki Sarpakuning yang tidur nyenyak itu. "Orang gila," geram orang yang mendekati itu, "aku kira ia melarikan diri." Orang itu tidak menghiraukannya lagi. Tetapi ia pun kemudian turun ke halaman dan pergi ke Pakiwan. Sejenak kemudian, Ki Sarpakuning sendiri telah keluar pula. Ia pun mendekati orang yang tertidur itu. Sambil menyentuh tubuh orang itu, Ki Sarpakuning bertanya, "Heh, kenapa kau tidur di situ?" Muridnya itu pun terbangun. Sambil bangkit ia pun menguap. "Kenapa kau tidur di situ?" bertanya Ki Sarpakuning. "Udara panas sekali. Aku tidak tahan tidur di ruang yang pengap," jawab orang itu sambil mengusap matanya. "Semalam aku pergi ke sungai. Tetapi aku segan masuk lagi ke dalam bilik itu. Ternyata aku dapat tidur nyenyak di luar." Ki Sarpakuning mengerutkan keningnya. Tetapi ternyata ia tidak mencurigainya. Karena itu, maka katanya, "Bersiaplah." "Apa yang lain sudah bangun pula?" bertanya orang itu. "Mereka sudah bangun meskipun mereka masih ada di pembaringan." "Kedua orang anak muda itu pun sudah bangun pula," jawab Ki Sarpakuning. Murid Ki Sarpakuning itu mengangguk-angguk. Katanya, "Aku akan segera siap. Kita akan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kita akan melakukan tugas kita di pagi hari.
Siang nanti, biarlah Ki Sendawa mengadili kemenakannya itu, berkata Ki Sarpakuning. Baiklah, jawab muridnya, aku akan pergi ke Pakiwan. Demikianlah murid Ki Sarpakuning itu pun segera bersiap-siap. Orang berkumis dan gajah wereng pun telah pergi ke Pakiwan pula disusul oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Dalam pada itu, ternyata Ki Sendawa pun telah bersiap pula, beberapa orang kepercayaannya pun telah berada di halaman menunggu perintah. Ki Sendawa yang kemudian berdiri di pendapa dengan tidak sabar menunggu kehadiran Ki Sarpakuning dengan murid-muridnya, yang baru sejenak kemudian telah naik ke pendapa itu pula. Dalam kesempatan itu, murid Ki Sarpakuning yang telah mengunjungi menantu Ki Buyut telah memberitahukan kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tentang apa yang dilakukannya. Mudah-mudahan mereka telah bersiap menunggu kehadiran kita, desis Mahisa Pukat. Tetapi menantu Ki Buyut sebenarnya lah memang seorang yang lemah hati, jawab murid Ki Sarpakuning itu. Sejenak kemudian, maka Ki Sarpakuning dan Ki Sendawa pun telah mengadakan pembicaraan yang bersungguh-sungguh. Nampaknya Ki Sarpakuning telah mendesak, agar segalanya segera diselesaikan dengan tuntas. Semakin lama persoalannya akan menjadi semakin berlarut-larut, berkata Ki Sarpakuning. Ya. Aku sependapat. Kita harus menyelesaikan dengan tuntas. Baru kemudian kita akan membuat laporan kepada aku. Tentu aku tidak akan menolak langkah-langkah yang sudah kita ambil, jawab Ki Sendawa. Dengan demikian, maka aku pun akan segera dapat bekerja dengan tenang. Menebas hutan dan membuka satu padepokan di lereng bukit, berkata Ki Sarpakuning. Demikianlah, sejenak kemudian orang-orang Ki Sendawa pun telah bersiap. Dikumpulkannya para pengikutnya. Hampir semua laki-laki yang masih muda telah ikut bersama mereka menuju ke padukuhan Ki Sanggarana. Bahkan mereka pun telah siap menghadapi para prajurit Ki Sanggarana apabila mereka harus mempergunakan kekerasan. Karena di antara mereka terdapat Ki Sarpakuning dan murid-muridnya, maka para prajurit Ki Sendawa itu merasa bahwa mereka tentu akan berhasil. Mereka tentu akan dapat menangkap menantu Ki Buyut dan jika para pengikutnya melawan maka mereka akan dihancurkannya. Jangan ragu-ragu, berkata Ki Sarpakuning, meskipun mereka adalah saudara-saudara kalian, tetapi mereka telah merambah jalan yang salah. Kita akan membuat penyelesaian sebaik-baiknya. Tetapi jika mereka menolak, maka kita akan berbuat sesuatu yang akan dapat menegakkan kebenaran di kabuyutan ini. Ki Sendawa pun menjadi semakin mantap. Bersama Ki Sarpakuning, maka setiap kesulitan akan dapat diselesaikan, sementara upah yang dikehendaki oleh Ki Sarpakuning adalah sesuatu yang selama ini tidak pernah diperlukan. Hutan-hutan lebat di lereng pebukitan. Hutan yang dianggap daerah yang tidak berguna bagi orang-orang Talang Amba. Bahkan jika hutan itu dapat dijinakkan, mereka tidak akan diganggu lagi oleh binatang-binatang buas yang di saat-saat tertentu turun ke padesan. Sebelum Ki Sendawa berangkat menuju ke tempat kemanakannya, maka ia telah memberikan beberapa pesan kepada para pengikutnya untuk meyakinkan bahwa langkah yang diambilnya itu adalah langkah yang paling baik bagi kabuyutan Talang Amba. Dalam pada itu, Ki Sarpakuning berkata pula kepada para pengikut Ki Sendawa itu, jika mereka memang menghendaki kekerasan, maka biarlah kami yang menyelesaikannya. Demikianlah sejenak kemudian, maka Ki Sendawa pun telah memerintahkan orang-orangnya untuk mengikutinya ke padukuhan induk kabuyutan Talang Amba. Sebenarnya lah bahwa iring-iringan itu telah membuat penghuni padukuhan yang dilewatinya menjadi berdebar-debar. Setiap orang dengan tergesa-gesa telah masuk ke dalam rumah mereka dan menutup pintu. Bahkan ada beberapa orang yang dengan tergesa-gesa menutup pintu regol halaman rumah mereka. Ki Sendawa sama sekali tidak menghiraukannya. Ia melihat pintu yang kemudian tertutup. Namun ia tidak menghiraukan, apakah yang menutup pintu itu laki-laki atau perempuan. Atau gadis-gadis atau anak-anak muda. Sementara itu, iring-iringan, para pengikut Ki Sendawa itu lewat dengan langkah pasti, sebagai sekelompok prajurit yang maju ke medan perang. Apalagi orang-orang itu pun telah membawa senjata pula. Mereka bersiap-siap jika menantu Ki Buyut dan para pengikutnya akan menentang kehendak mereka. Dalam pada itu, iring-iringan itu semakin lama menjadi semakin mendekati padukuhan induk. Karena itu, maka Ki Sendawa pun kemudian menghentikan pasukannya di tengah-tengah bulak. Sekali lagi ia berpesan, bahwa yang mereka lakukan adalah langkah yang paling baik. Karena itu, jika terpaksa maka mereka akan mengambil sikap yang keras. Mereka akan memaksa untuk membawa Ki Sanggarana yang telah bersalah, melakukan satu tindakan tercela.
Dengan sengaja telah berusaha membunuh Ki Sendawa, pamannya sendiri dengan mempergunakan kekuatan tenung. Marilah, berkata Ki Sendawa, kita berbuat dengan penuh keyakinan, bahwa kita akan berhasil. Kita adalah orang-orang yang dengan sepenuh hati mengabdikan diri kepada kabuyutan ini, yang untuk beberapa saat lamanya berada di bawah kuasa orang-orang yang tidak berhak, yang justru telah dengan licik berhasil menguasai kabuyutan ini. Rasa-rasanya para pengikut Ki Sendawa itu pun menjadi semakin mantap. Mereka merasa bahwa mereka telah ikut serta dalam satu perjuangan untuk menegakkan kebenaran di kabuyutan mereka. Sesaat kemudian maka iring-iringan yang bersiaga sebagaimana sepasukan prajurit pergi ke medan perang itu telah bergerak pula langsung menuju ke padukuhan induk. Sementara itu, Ki Sendawa dan orang-orang yang berada di dalam pasukannya menganggap bahwa langkah yang mereka ambil itu tidak akan banyak mengalami hambatan. Orang-orang yang bersikap lain dan berpihak kepada menantu Ki Buyut itu sama sekali tidak akan menghalangi mereka. Kecuali karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi, mereka pun tidak akan mampu mencegahnya. Seandainya mereka bersiap dengan mengumpulkan setiap laki-laki di kabuyutan Talang Amba, maka akibatnya justru akan menjadi semakin parah bagi mereka. Demikianlah, maka iring-iringan itu mulai memasuki padukuhan induk kabuyutan Talang Amba. Mereka mulai memasuki regol kabuyutan yang ternyata sudah terbuka. Tetapi sesuatu yang mengejutkan telah terjadi. Ki Sendawa yang melangkah di ujung iring-iringannya terkejut melihat jalan induk selewat mulut padukuhan itu. Yang pertama-tama nampak oleh Ki Sendawa adalah sekelompok anak-anak muda yang berada di halaman rumah di sebelah regol padukuhan itu. Mereka tidak menghiraukan sama sekali iring-iringan yang memasuki padukuhan. Bahkan mereka seolah-olah tidak melihat Ki Sendawa yang berdiri keheranan di ujung iring-iringannya. Ketika iring-iringan itu memasuki regol, anak-anak itu tetap duduk bertebaran di halaman itu. Di antara mereka bersandar tiang-tiang pendapa, sementara yang lain bersandar pepohonan dan dinding halaman. Ki Sendawa yang keheranan itu terhenti di luar sadarnya. Dengan wajah tegang ia memandangi anak-anak muda itu dengan jantung yang berdegup semakin cepat. Namun dalam pada itu, Ki Sarpa Kuning mendekatinya sambil berdesis, apakah Ki Sendawa terpengaruh oleh sikap anak-anak gila itu? Ki Sendawa menarik nafas dalam-dalam. Dengan suara sendat ia berkata, terus terang, agaknya memang demikian. Ki Sarpa Kuning mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Jika demikian, lupakan saja apa yang telah kau lihat. Mereka tidak akan berarti apa-apa bagi kita. Jumlah mereka tidak terlalu banyak dibanding jumlah pengikut Ki Sendawa. Seandainya mereka ingin bersikap keras, maka anak-anakku akan dapat menyelesaikan mereka dengan cepat. Ki Sendawa menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian telah melanjutkan langkahnya menuju ke rumah menantu Ki Buyut yang dianggapnya telah menenungnya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Ketika iring-iringan itu lewat, maka anak-anak muda yang berada di halaman itulah yang menarik nafas dalam-dalam. Seorang di antara mereka telah berdesis, jantungku hampir terlepas oleh ketegangan. Untunglah Ki Sendawa tidak mengambil sikap langsung terhadap kita. Aku juga menjadi berdebar-debar. Tetapi bukankah kita sudah siap menghadapi segala kemungkinan, jawab kawannya. Aku mengerti. Tetapi kita adalah orang yang berada di paling depan. Jika terjadi benturan itu, maka kita akan menjadi orang pertama yang terjilat oleh api pertempuran ini, jawab yang pertama. Itu sudah kita ketahui. Tetapi kawan-kawan kita tentu tidak akan tinggal diam, jawab kawannya, mereka sudah dipersiapkan menghadapi segala kemungkinan. Namun seorang yang duduk di sebelah mereka itu menyahut, kita bukan seorang prajurit. Kita tidak mampu mempermainkan senjata sebagaimana seharusnya. Aku sebenarnya juga berdebar-debar. Para pengikut Ki Sendawa adalah orang-orang yang juga seperti kita. Mereka adalah penghuni kabuyutan ini pula. Mereka adalah petani-petani seperti kita. Mereka adalah orang-orang padesan. Bahkan seorang pamanku ternyata telah berpihak kepada Ki Sendawa, jawab yang lain. Namun orang yang pertama menyahut, tetapi di antara mereka terdapat orang-orang upahan yang dapat berbuat jauh lebih berbahaya dari Ki Sendawa sendiri, kawan-kawannya mengangguk-angguk. Seorang di antara mereka berkata, tetapi kita tidak boleh membiarkan ketidakadilan itu berlaku di kabuyutan ini. Yang lain pun mengangguk-angguk pula. Tetapi bagaimanapun juga mereka merasa cemas menghadapi kenyataan itu. Bahkan mereka mulai membayangkan apa yang akan terjadi.
Tetapi bukankah kita sudah bertekad bulat? Tiba-tiba seseorang telah berdesis, kitalah yang telah mendorong Ki Sanggarana untuk berdiri tegak menghadapi Ki Sendawa. Jika sekarang akibat seperti ini terjadi, kita harus ikut mempertanggungjawabkannya. Kawan-kawannya saling berpandangan sejenak, namun mereka pun kemudian mengangguk-angguk. Bahkan seorang yang berkumis tipis di bawah hidungnya berkata, kita sudah siap, meskipun jantung kita berdegup semakin cepat. Akibat seperti inilah yang tidak dikehendaki oleh menantu Ki Buyut itu. Tetapi kita yang telah mendesaknya untuk melakukannya. Anak-anak muda itu pun mengangguk-angguk. Mereka pun kemudian berusaha untuk menemukan satu sikap yang selama ini telah mereka nyatakan kepada Ki Sanggarana. Bahkan di antara mereka pernah menganggap bahwa Ki Sanggarana adalah seorang yang berhati lemah. Karena itu, betapapun mereka menjadi berdebar-debar, namun mereka berusaha untuk menunjukkan bahwa mereka telah bertekad bulat untuk melawan Ki Sendawa. Kasar atau lembut. Demikianlah Ki Sendawa itu pun meneruskan langkahnya bersama orang-orangnya. Para pengikutnya pun mulai dirayapi oleh perasaan gelisah. Meskipun di antara mereka terdapat Ki Sarpa Kuning bersama murid-muridnya, namun ternyata sikap anak-anak muda Talang Amba yang berpihak kepada Ki Sanggarana telah membuat mereka berdebar-debar apalagi ketika mereka sampai di tikungan. Jantung mereka menjadi semakin berdegupan. Ternyata di sebuah halaman di sudut tikungan itu, mereka melihat sekelompok anak-anak muda yang lain bertebaran. Sebagian duduk-duduk di tangga pendapa, yang lain berada di serambi gandok. Sekelompok yang lain berada di teritisan. Seperti kelompok yang pertama mereka temui, anak-anak muda itu sama sekali tidak menghiraukan iring-iringan yang lewat di depan regol halaman. Mereka seolah-olah tidak melihat seorang pun lewat di sebelah mereka. Yang duduk tetap pada sikapnya. Yang berbincang tetap saja berbincang, sementara ada yang terkantuk-kantuk. Gila, geram Ki Sendawa. Jangan terpengaruh, berkata Ki Sarpa Kuning sambil tersenyum, tidak ada yang aneh pada mereka. Mereka berusaha untuk mengatasi kekecutan hati dengan sikap yang aneh-aneh. Tetapi sebenarnya mereka dicengkam oleh kegelisahan yang tidak teratasi. Ki Sendawa mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian mengangguk-angguk. Katanya, Ki Sarpa Kuning benar. Seseorang yang ketakutan akan berusaha untuk berbuat dan bersikap tidak sewajarnya. Karena itu, marilah. Kita akan melakukan sesuai dengan rencana kita, berkata Ki Sarpa Kuning. Tetapi, berkata Ki Sendawa, apakah mereka telah mengetahui rencana kita untuk mengambil Sanggarana? Pertanyaan itu telah menyentuh hati Ki Sarpa Kuning. Dengan dahi yang berkerut ia justru mengulangi pertanyaan itu, ya. Apakah mereka sudah mengetahui rencana kita sehingga mereka dengan sengaja telah mempersiapkan para pengikutnya? Namun sejenak kemudian Ki Sarpa Kuning itu tersenyum, seandainya mereka mengetahui rencana kita, apakah kita menjadi gentar dan mengurungkan niat kita? Ki Sendawa mengerutkan keningnya. Namun katanya kemudian, tentu tidak. Kita akan melakukan sesuai dengan rencana kita yang telah kita sepakat bersama. Bagus, jawab Ki Sarpa Kuning. Lalu, kita akan menghadapi mereka meskipun mereka telah bersiap. Tetapi soalnya bukan sekedar menghadapi mereka, jawab Ki Sendawa, bukankah dengan demikian berarti bahwa ada di antara kita yang berkhianat? Wajah Ki Sarpa Kuning menjadi tegang. Sambil mengangguk-angguk ia pun bergumam, ya. Tentu ada yang berkhianat. Kata-kata itu didengar oleh Murti dan Mahisa Pukat. Bahkan murid Ki Sarpa Kuning yang telah membocorkan rencana itu pun mendengarnya pula. Dengan demikian mereka pun menjadi berdebar-debar pula. Mungkin Ki Sarpa Kuning akan menghubungkan kebocoran itu dengan sikapnya semalam. Namun dalam pada itu Ki Sarpa Kuning itu pun berkata, tetapi itu pun tidak mengherankan. Di antara sekian banyak orang pedukuhan Ki Sendawa, tentu ada orang yang tidak sependapat. Karena itu, pengkhianatan itu memang mungkin saja terjadi. Tetapi kita sudah siap menghadapi. Ki Sendawa mengangguk-angguk. Meskipun demikian kegelisahan masih saja membayang di wajahnya. Ternyata tidak hanya ada dua kelompok anak-anak muda yang bertebaran di halaman rumah di sebelah menyebelah jalan menuju ke rumah menantu Ki Buyut. Masih ada beberapa kelompok lagi anak-anak muda yang berada di halaman rumah. Bahkan ketika mereka menjadi semakin dekat dengan halaman rumah Ki Sanggarana yang luas, mereka menemui sekelompok yang cukup besar dari anak-anak muda yang nampaknya berpihak kepada menantu Ki Buyut itu.
Tetapi sebelum Ki Sendawa berkata sesuatu, Ki Sarpa Kuning telah mendahului, menyenangkan sekali. Aku dan murid-muridku tidak akan tanggung-tanggung lagi bekerja hari ini. Ki Sendawa mengangguk-angguk. Namun ia masih tetap gelisah. Bagaimanapun juga, jumlah anak-anak muda itu jauh melampaui jumlah para pengikutnya yang sedang bersamanya saat itu. Dalam pada itu, maka iring-iringan itu akhirnya telah sampai ke regol rumah Ki Sanggarana. Rumah yang mempunyai halaman yang cukup luas. Namun dalam pada itu, baik Ki Sendawa maupun Ki Sarpa Kuning merasa heran. Ternyata bahwa di halaman rumah itu tidak terdapat anak-anak muda yang berkelompok atau bertebaran sebagaimana terdapat di beberapa halaman di pinggir jalan yang mereka lalui. Dalam pada itu, para pengikut Ki Sendawa pun menjadi saling bertanya. Mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya mereka hadapi. Sikap anak-anak muda Talang Amba yang menjadi pengikut menantu Ki Buyut itu telah mengherankan mereka. Jangan ragu-ragu, berkata Ki Sarpa Kuning, kita memasuki halaman rumahnya. Apapun yang terjadi, kita sudah siap kasar atau halus. Cara yang mana yang akan dipilih oleh menantu Ki Buyut itu? Ki Sendawa pun mengangguk-angguk. Ia sadar bahwa orang-orang Talang Amba yang berpihak kepada menantu Ki Buyut itu lebih banyak daripada yang berpihak kepadanya. Tetapi ia sama sekali tidak menghiraukannya. Dengan kekerasan ia akan dapat merubah keadaan. Orang-orang yang semula berpihak kepada menantu Ki Buyut itu tidak akan dapat berbuat apa-apa jika ternyata menantu Ki Buyut itu sudah ditangkap. Sedangkan apabila ia dan para pengikutnya akan melawan, maka akibatnya justru akan menjadi lebih buruk lagi baginya. Untuk beberapa saat Ki Sendawa termangu-mangu di regol halaman. Namun akhirnya ia pun mendorong pintu regol dan melangkah memasuki halaman. Halaman rumah itu memang sepi. Tidak ada anak-anak muda yang berjaga-jaga atau tidak ada kesan bahwa menantu Ki Buyut itu sudah mempersiapkan sesuatu yang dapat dipergunakannya untuk berlindung. Terasa suasana yang aneh, berkata Ki Sendawa, agaknya Sanggarana memang belum mengetahui apa yang akan terjadi atas dirinya. Tetapi bagaimana dengan anak-anak muda itu, bertanya salah seorang kepercayaannya. Ki Sendawa menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia memandang ke arah Ki Sarpa Kuning, maka Ki Sarpa Kuning itu pun berkata, tahu atau tidak tahu. Bukan masalah bagi kita. Ki Sendawa mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, mungkin kebiasaan anak-anak muda itu sudah berlangsung sejak lama. Sejak mereka membantu Sanggarana untuk melontarkan tenungnya. Mereka di setiap padukuhan yang berpihak kepadanya telah membuat api semalam suntuk sesaat sebelum diketemukan benda-benda aneh di rumah. Sekarang panggil anak itu, geram Ki Sarpa Kuning yang tidak sabar. Ki Sendawa pun mengangguk-angguk. Dipandanginya pendapa yang sepi. Seketheng yang masih tertutup dan gandok yang kosong. Namun sejenak kemudian terdengar suara Ki Sendawa lantang, Sanggarana. Heh, Sanggarana. Ini aku datang. Tidak terdengar jawaban. Rumah itu menjadi sesepi kuburan. Sanggarana. Heh, Sanggarana. Ki Sendawa itu pun berteriak. Namun tidak seorang pun yang nampak keluar dari pintu rumah yang masih saja tertutup. Gila, geram Ki Sendawa, aku akan mencarinya ke dalam. Jangan, cegah Ki Sarpa Kuning, mungkin anak itu sengaja memancingmu. Ki Sendawa menjadi ragu-ragu. Namun sekali lagi ia berteriak, heh, Sanggarana. Ini aku pamanmu. Tetapi rumah itu benar-benar kosong. Tidak ada seorang pun yang menanggapi suara Ki Sendawa yang bergetar oleh debar jantungnya. Jadi apakah kita akan tetap berteriak-teriak di sini tanpa melihat ke dalam rumah itu? Tiba-tiba saja Ki Sendawa bertanya. Ki Sarpa Kuning mengerutkan keningnya. Rumah itu agaknya memang kosong, meskipun demikian ia tetap mencegah agar Ki Sendawa tidak memasuki rumah itu. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja dari seketheng sebelah kiri, seseorang menjengukkan kepalanya. Dengan wajah ketakutan ia memandang ke halaman rumah yang penuh para pengikut Ki Sendawa. Hampir berteriak Ki Sendawa dan beberapa orang yang melihat orang yang menjengukkan kepalanya itu berkata, heh, ternyata ada orang di rumah ini. Orang yang menjengukkan kepalanya itu masih berdiri di tempatnya. Ia tidak beranjak ketika seorang kepercayaan Ki Sendawa mendekatinya, heh, kau penghuni rumah ini? Orang itu termangu-mangu. Tetapi tiba-tiba aja kepercayaan Ki Sendawa itu justru menariknya dengan kasar sambil membentak, kau tinggal di rumah ini. Orang itu terlempar beberapa langkah keluar seketheng. Hampir saja ia jatuh terbanting.
Namun ia masih berhasil bertahan meskipun terhuyung-huyung. Jawab, teriak kepercayaan Ki Sendawa itu, kau penghuni rumah ini? Ya, ya Kisanak, jawab orang itu, aku ikut tinggal di rumah ini bersama Ki Sanggarana. Di mana Ki Sanggarana sekarang? Bertanya kepercayaan Ki Sendawa itu. Orang itu nampaknya ragu-ragu untuk menjawab. Namun kepercayaan Ki Sendawa itu telah mencengkam pundaknya sambil membentak, jawab. Di mana Ki Sanggarana sekarang? Orang itu menjadi gemetar. Namun kemudian jawabnya, Ki Sanggarana berada di Banjar. Di Banjar, kepercayaan Ki Sendawa itu mengulang, untuk apa ia pergi ke Banjar? Bersambung ke bab 34.